Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video yang kemarin. Kemarin kita sudah membuat tampilan, juga bisa mengambil data dari database. Sekarang ini adalah materi yang kita pelajari di minggu ini ya, di pertemuan Sabtu, dan ada juga kelas yang pertemuannya Senin. Kita belajar membuat insert. Jadi kita lanjutkan. Ini belum jalan ya. Jadi teman-teman bisa jalankan dua ya. Pertama, mungkin bisa pakai cmd di foldernya ini, php artisan serve gini ya. Jadi ini nggak kita otak-atik, jadi bisa jalan di di sini, dan kita masih bisa mengakses, misalnya kita mau Mac controller, Mac model, itu bisa pakai mungkin yang ada di sini ya, yang ini ya, kontrol petik satu bawahnya escape itu ya, kontrol petik. Kita bisa pakai ini, tapi sementara nggak dulu. Terus kita sudah nyalakan SAM untuk apa? Untuk database. Jadi kalau kita jalankan localhost, phpMyAdmin, harusnya buka database ya. Terus kemudian yang kita butuhkan lagi itu ini sudah jadi satu ya. Jadi dari sini kita bisa klik kanan terus open with code ini untuk masuk ke sini ya. Nanti kita otak-atik di sini. Harusnya tidak ada masalah. Apalagi yang belum. Mungkin sudah ya, kita coba dulu. Jadi kemarin kita sudah membuat tampilan ya. Kita coba tampilkan dulu. Di sini ada ya. Kita copy aja daripada buka browser yang lain. Kita belum membuat halaman mukanya ya, jadi biarin aja dulu. Mahasiswa. Yang kemarin kita sudah buat, jangan lupa tombol tambah ya. Mungkin tombol tambah ini kita rubah ya, bisa kita rubah. Teman-teman tadi saya lihat juga yang hari Sabtu sudah ada update dan delete dan pakai button ya. Jadi silakan. Jadi tambah ini kita rubah ya. Jadi kalau sebelumnya di dalam views mahasiswa index, mungkin pakai input ya, input type atau button type submit. Lalu ini pakai form, ini sekarang saya ganti jadi ahref seperti ini teman-teman ya, menuju ke mahasiswa tambah. Dan kalau teman-teman belum buat, bisa di tambahkan di dalam roots web.php. Ini mungkin agak banyak ya teman-teman, biar nggak terganggu saya komen yang ini. Ini belum kita butuhkan. Jadi ada mahasiswa, lalu ada mahasiswa tambah nih ya. Ada home sama dosen, ini kita biarkan. Ini ini kemarin juga nggak kita pakai, jadi nggak kita pakai, ini yang welcome bawaannya ya, bawaan dari Laravelnya yang sudah kita buat dosen mahasiswa. Sekarang kita buat mahasiswa tambah ya. Jadi mahasiswa tambah itu adalah yang di indeks ini ya, mahasiswa tambah. Jadi URL mahasiswa tambah. Jadi URL ini membantu membuatkan alamat ya, alamat yang bisa dikunjungi dari root yang ini ya, root yang mahasiswa tambah. Nanti kita bisa pakai mahasiswa tambah ini menuju ke mahasiswa tambah ini gitu. Jadi ini button biasa, nggak ada type submitnya ya teman-teman ya, button biasa. Nah ini kita bisa aplikasikan juga ke bawah ya teman-teman. Ini kan masih ahref aja ya.
update-nya masih tulisan, jadi ini kita bisa ganti biar agak lebih bagus pakai button kayak yang atas ya. Mungkin saya bisa ngopi aja. Tutup button. Cuma buttonnya bukan primary mungkin ya. Mungkin yang lain. Alert ya. Mungkin ya. Bisa Anda sesuaikan sendiri. Mungkin ada warna yang lebih bagus. Atau mungkin sukses juga boleh teman-teman. Terus kemudian untuk yang ini sama. Delete-nya kita pakai yang danger aja. PTN danger, warnanya nanti merah gitu ya. Jangan lupa tutup buttonnya. Sudah gitu aja. Jadi indeksnya yang kita rubah cuma ini ya. Jadi ahref-nya kita kasih button, lalu sebelumnya mungkin ini pakai form, lalu ada button type submit, ini kita rubah buttonnya tidak type submit, dan menggunakan ahref. Mungkin itu lanjutannya dari sebelumnya, kita lihat tampilannya mungkin berubah enggak? Nah gini ya, update delete sekarang seperti ini. Dan saya punya beberapa data mahasiswa seperti ini. Jadi ini percobaan pertama ya, bisa dihapus nanti. Maaf, kenapa di save? Oke. Jadi teman-teman ada, kemarin kan saya ajarkan di video sebelumnya membuatnya pakai dosen, terus ada tambah gitu ya. Mahasiswa tambah, ini saya ubah teman-teman ya. Jadi master data. Jadi yang di sini di dalam apa namanya ini menu utamanya kita bisa punya drop down atau bisa membuka menu baru di dalamnya. Kalau diklik isinya mahasiswa atau dosen gitu ya. Kalau dosen masih belum ada, mahasiswa ini yang kita buat. Tambahnya saya pindah ke sini ya. Tambahnya saya pindah ke sini. Teman-teman bisa pindah ya dari kanan mau dipindah ke kiri boleh, di tengah boleh. Terserah teman-teman saya kok. Nggak fungsi terus. Gitu teman-teman ya. Ini kenapa di kanan bisa dilihat di kodenya. Ini ada text end ya teman-teman. Jadi bukan pakai right karena ada text center. Terus ini text right bukan ya, tapi text end. Jadi begitu kalau mau kanan. MT3 ini biar ada jarak dengan menunya yang di atas ya. Ini ya, ada jarak. Dan ini juga tabelnya saya kasih MT2 biar ada jarak antara tombol tambah dengan tabelnya. Mungkin itu dulu teman-teman. Dari tampilan indeks mahasiswanya kita tutup. Kita nggak utak-atik lagi. Seperti yang tadi kita tahu, ini sudah ada get mahasiswa tambah. Nah ini apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah buat rootnya? Tentu saja kita buat controllernya di dalam app http mahasiswa ya. Seperti kita tahu kemarin buatnya pakai biar nggak ganggu saya ini ya. Saya sembunyikan yang nggak kita pakai. Kalau kita pakai minus resource ini sudah ada data-data seperti ini ya teman-teman ya. Isinya public function ya. Yang kita sudah pakai kemarin index untuk menampilkan tadi mahasiswa. Lalu sekarang kita mau pakai ini, saya membuat fungsi tambah. Sebenarnya namanya bukan tambah ya, tapi saya ganti jadi tambah. Sebelumnya namanya apa? Create ya teman-teman. Create. Cuma sama saya jadikan tambah. Teman-teman mau membuat fungsi sendiri seperti ini boleh, jadi public function tambah. Lalu itu atau Anda biarkan create juga enggak apa-apa ya. Nah, kalau Anda pakai create berarti ini sama dengan atas yang dipanggil adalah kelas mahasiswa, mahasiswa kelas. Kalau di atas manggilnya indeks ya. Ini dosen kelas manggil indeks. Nah, ini Anda bisa panggil nama fungsinya teman-teman. Kalau create ya pakai create. Kalau seperti saya ganti berarti saya juga tulis sesuai dengan yang ada. Jadi tambah gitu ya teman-teman. Seperti itu. Isinya apa tambah? Kita buat yang baru deh.
Nah, nggak usah ngopi. Jadi saya membuat public function ini yang baru ya, create. Kita pakai create karena yang create yang lama atau bawaannya sudah saya hapus. Oke, kita pakai create ya, berarti ini kita ganti bukan tambah tapi create. Gitu. Jadi yang kiri ini nggak harus sama dengan yang di kanan ya teman-teman. Fungsi ini nggak harus namanya sama. Misalnya namanya tambah, di sini nggak harus tambah ya, terserah mau dikasih nama apa. Oke, kita punya create, di dalam kurungnya kosong, nggak ada apa-apa. Kita tentunya yang pertama adalah memanggil view-nya, berarti return view. Gitu ya teman-teman. View-nya apa? View-nya di dalam folder mahasiswa. Kita nanti akan buat, ini sudah ada ya, tapi nanti kita buat. Mungkin namanya tambah 2 gitu. Tambah 2 di dalamnya folder mahasiswa titik tambah 2. Oke, kalau sudah kita buat sekarang filenya. Kalau dari VS Code bisa klik kanan new file tambah 2 titik bleed titik php. Buat teman-teman yang belum menyelesaikan yang sebelumnya, harus diselesaikan ya teman-teman biar bisa ngikuti yang ini. Jadi ini kosong ya teman-teman. Kenapa butuh ngikuti yang sebelumnya? Selain buat halaman tadi, kita juga buat komponen ini teman-teman untuk template. Kalau di kelas tadi ada teman-teman yang buat head sama nav. Ini sekarang saya pakai namanya template ya di sini, sesuai dengan yang kemarin dibuat. Di sini nav minus utama. Nav minus utamanya dipanggil oleh template. Jadi kalau saya buka templatenya ini ya. Mana X nav utama ya, nav utamanya dipanggil oleh template. Jadi nggak usah manggil nav utamanya. Dan di dalam di dalam template ini sudah lengkap ya teman-teman ya. Tinggal slotnya kita isi. Lengkap apa? Mulai dari doctype, HTML, head, body bagian atas sampai kontainer ya. Lalu tutupnya kontainer, ini ya, ini tutupnya kontainer yang ini. Teman-teman ya, tutupnya kontainer, tutupnya div ini tutupnya kontainer fluid, maaf, ini tutupnya kontainer fluid. Ini tutupnya kontainer. Jadi gitu ya, ada kontainer fluid sama kontainer. Kontainer fluid nanti yang menampung formnya. Kontainer ini untuk semuanya nanti masuk di dalam kontainer ya. Semua yang di body ini yang mau ditampilkan akan masuk ke dalam kontainer. Terus kemudian script, tutup body dan tutup HTML. Gitu, ini mungkin ada perubahan dari sebelumnya, Anda lihat sendiri, dan pastikan ini pakai aset ya teman-teman. Jadi kalau Anda langsung pakai storage ini kadang bisa, tapi kadang juga enggak. Jadi biar aman, jangan lupa pakai aset dulu baru linknya ya. Ini kita tutup, kita nggak butuh. Nah ditambah 2-nya kita panggil template-nya tadi ya, X template. Mungkin dikasih title ya, judulnya sama dengan tambah mahasiswa informatika. Seperti itu. Jangan lupa ditutup template-nya. Seperti ini. Nah, isi dari template-nya ini adalah nanti yang akan mengisi slot tadi, teman-teman. Jadi bisa dilihat di menit sebelumnya, beberapa menit sebelumnya. Ada slot di situ. Lah ini isi di tengah-tengah ini ya, yang kita isi di sini nanti mengisikan slot tadi. Soalnya tadi ada yang tanya, slot itu apa gitu ya. Jadi yang kita isi sini nanti masuk ke dalam slot. Kita buka deh slotnya di dalam template. Ini ya. Jadi slot ini gunanya adalah untuk diisi dengan yang ada di tengah-tengahnya X template ini ya. Kemarin kita belajar ya, tag pembuka, tag penutup, ini adalah isi atau kontennya. Nah, konten dari X template ini akan jadi slot ini ya teman-teman. Masuk ke dalam slot ini. Jadi diantaranya nav sama src tadi ya. Gitu teman-teman. Terus
Nah, kita buat form ya teman-teman. Kita kan sudah di dalamnya kontainer Float, jadi nggak usah pikirkan kontainer-kontainer lagi, div-divan itu. Tapi tetap kita membuat form. Nah, formnya kita bisa, karena kita pakai Bootstrap, kita bisa ngopi dari punyanya Bootstrap aja. Bootstrap form. Ini pas nyari teman-teman tadi hari Sabtu bukanya agak beda. Tapi kurang lebih kalau saya harusnya ini ya. Oh, ini mungkin 4.0 ya. Kenapa 4.0? Yang terbaru kan 5. Ini ya, 5.3 forms. Ini ya. Ini yang dibuka teman-teman tadi ya. Bentar ya. Lalu untuk formnya ini diapakan ya teman-teman ya? Kita pakai yang mana? Mungkin lebih baik pakai yang 4.3 tadi. Tapi kita buka dulu. Mungkin yang 5 ada. Dari Bootstrap 5.0 kita buka. Kita ngambil yang 5.0 yang ada smallnya ya. Oh, enggak ada 5 nolnya. Berarti yang di 4. Aneh ya. Kenapa kok di dalamnya yang versi lama lebih bagus isinya? Jadi ini ada label, ada input, ada small. Tapi mungkin kita ngopi yang agak lengkap aja. Kenapa? Karena tadi belum di dalamnya form group ya. Jadi Bootstrap yang dokumentasi 4.0 ya teman-teman, mengenai form, kita bisa mencari yang paling bawah kok. Oh, enggak paling bawah. Nah. Gini aja, Ctrl F kita cari ya, yang ada lebih kecil small gitu ya. Masa cuma ini sih? Pasti ada yang lain. Oh ini ya. Cuma smallnya ini di kanan ya. Karena ini belum pakai. Oh nih, form control tapi ada MXSM3. Ya, jadi MXSM-nya nanti bisa kita ganti. Bentar. Coba sih. Oh kita pakai yang ini aja ya. Email address ini ya. Yang email address itu yang ini kita ambil yang pertama aja. Div class form group. Form groupnya yang pertama saja. Kita copy. Kita masukkan di sini pakai pertama-tama tentunya kita buat dulu formnya. Kita tambah metodenya jadi post teman-teman. Dan ini harus ya. Kalau enggak nanti agak kesulitan untuk nambahnya. Jangan lupa ditutup form. Jadi kita kan mau melakukan proses tambah atau insert. Nah, pastikan metodenya dari formnya ini post. Lalu kita buat seperti ini. Bentar kita rapikan. Jadi kurang lebih seperti ini dari Bootstrapnya ya. Tapi ini masih yang email. Bisa dicoba ya kalau kita coba jalankan. Error. Dolar judul. Title-nya dolar judul. Oh judul ya namanya ya. Bukan title. Kita betulkan. Ini tadi yang saya bilang ya. Kalau di kelas, kalau nggak ada judulnya nanti bisa error. Jadi pastikan ada judulnya. Kita coba jalankan lagi. Nih judulnya jadi tambah mahasiswa informatika. Ada labelnya, ada inputnya, lalu ada small ini yang memberi penjelasan tentang inputnya. Oke, kita kembali ke sini. Form groupnya tidak ada masalah. Label for, ini example input email satunya bisa diganti jadi langsung name ya. Lalu kita tulis di sini name. Kalau mau teman-teman mau kasih name titik 2 terserah ya. Terserah ke apa ya? Kesukaan atau preferensi masing-masing.
Input type-nya kita buat number, karena name itu isinya angka aja ya, nggak ada apa namanya, tidak ada karakter alfabetnya yang A, B, C, D, E itu nggak ada, cuma ada angka. Jadi kita pakai number saja. Class form control kita biarkan, ID-nya ini kita betulkan, ID-nya jadi nim juga, gitu. Kita turunkan ini biar kelihatan. Area describe by-nya kita, email help-nya kita ganti jadi nim help. Placeholder-nya kita tulis nim gitu aja, atau nomor induk mahasiswa, nah, terserah Anda mau isi apa ya. Intinya yang teks yang membantu orang supaya tahu harus diisi apa. Nomor induk mahasiswa. Gitu ya teman-teman. Small email help-nya sekali lagi kita samakan dengan ini, atasnya ini. Jadi nim help. Yang mana artinya bahwa small ini, yang punya ID nim help ini, akan digunakan untuk menjelaskan ini ya, describe by gitu ya. Jadi input ini akan dijelaskan, describe by, dijelaskan oleh apa? Dijelaskan oleh nim help. Nim help-nya mana ini? Jadi small ini menjelaskan tentang input ini teman-teman ya. Kelasnya ini seperti ini, kita nggak otak-atik, cuma kita buat seperti ini biar gampang Anda baca teman-teman, atau ini kita hilangkan biar lebih luas. Jadi ini bisa dikasih keterangan, misalnya nim mahasiswa, itu ya, nim yang diberikan pada mahasiswa. Terserah mau ditulis siapa ini ya di sini. Mungkin saya tulis seperti ini saja. Placeholder-nya nomor induk mahasiswa tidak ada masalah. Yang lain apa ya? Ini tambahan ya teman-teman. Kira-kira nim itu nggak boleh apa aja, atau harus seperti apa? Yang pertama, nim itu harus diisi. Berarti kita pakai required. Biasanya R-nya itu nggak disebut ya. Required. Bahasa Inggris itu aneh. Terus kemudian apa lagi? Oh ya, panjangnya. Jadi kalau untuk panjang minimalnya berapa? Jadi bisa pakai min length nih ya teman-teman. Berarti saya salah di kelas. Di kelas saya ngajarnya minus length gini ya, kalau nggak salah ya. Hari Sabtu saya beritahunya gini. Nah ini sedangkan di sini min length-nya tanpa minus ya teman-teman. Bentar ya. Nah min length ini khusus untuk angka ya teman-teman, number ini ya, yang berhubungan dengan angka. Enggak sih. Semua sih ya. Berapa karakter yang diperbolehkan, minimalnya berapa? Lengthnya minimalnya berapa, max-nya isi minimalnya berapa. Tapi karena ini angka, kita bisa pakai yang khusus untuk angka, yaitu min aja. Minnya berapa. Jadi kalau di Unwaha, nim-nya mulai dari nim yang 10 angka ya. Nggak mungkin 000 ini juga nggak mungkin. Ya kita buat berarti satunya 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi minimalnya adalah ini ya teman-teman. Terus max length-nya max length lagi. Max-nya adalah 999 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10. 9 ini. 10 karakter 9 ini. Jadi minimalnya 1111 10 kali itu ya. Satunya 10 kali. Maksimalnya 9-nya 10 kali. Itu teman-teman. Jadi kalau Anda coba isi ya, coba kita isi. Diisi kurang dari itu, misalnya cuma angka 0 gitu. Oh, belum ada submitnya, lupa. Kita tambah submitnya dulu. Jadi kita bisa buat, jadi di luarnya div ya nih teman-teman. Kalau di atas ada div class form group, ini saya sengaja buttonnya di luarnya div form group, jadi di luar itu. Seperti itu, kita kasih nama
tambah. Jadi biasanya saya kasih nama sesuai dengan inputnya biar nggak salah ya teman-teman ya. Ketika ngeklik tahu nih kalau diklik ngapain gitu ya. Nanti dia mau ngupdate ternyata malah nambah gara-gara nggak jelas tombolnya apa. Gitu. Tambah mahasiswa baru misalnya seperti ini teman-teman. Nah, patternnya kita kasih tipe, type-nya submit. Sudah gitu aja. Tapi supaya bagus, kita kasih kelas sama dengan PTN primary. Oh maaf, spasi ya, PTN primary. Seperti itu teman-teman. Kalau mau Anda kasih MT ya boleh, MT itu margin top ya. Silakan, tapi kalau saya seperti ini aja cukup. Kita coba ya. Kita tampilkan. Jadinya seperti ini. Kalau saya isi angka 1 gitu. Ya, enggak boleh di bawah ini ya. Satunya 10 kali. Kalau isi satunya 12 kali gitu ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tidak boleh di atasnya itu ya, harus less atau equal atau sama dengan 9-nya 10 kali. 9-nya 10 kali itu berapa ya? 99 juta ya. Apa salah ya? Bukan. 9 miliar ya. 9-nya 9 miliar. Jadi 1 miliar sampai 9 miliar. Ngapain nge-save? Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang NIM. Ada tambahan lagi enggak? Mungkin sementara ini required-nya sudah ya. Required-nya sudah, min-nya max sudah. Mungkin seperti ini. Terus kita lanjutkan dengan div-nya kita copy, kita membuat yang name ya teman-teman. Name, kita tahu nama gitu aja ya. Jadi ini nama. Numbernya kita ganti jadi teks. Karena bisa diisi dengan macam-macam. Nama kan ya teks ya, bukan angka. Kalau orang namanya pakai angka, kalau nggak salah peraturan dari Indonesia yang baru nggak boleh ya. Kalau nggak salah peraturan yang baru itu nama itu, atau di Surabaya aja mungkin ya. Jadi setiap daerah punya aturannya sendiri mungkin ya. Kalau nggak salah di Surabaya itu maksimal 30 karakter. Terus nggak boleh ada angkanya, nggak boleh ada simbol dan lain-lain. Jadi nanti kita rubah gimana caranya biar bisa seperti itu. Kelasnya form control kita tetapkan, name-nya kita ganti jadi nama, name help jadi nama help, placeholder-nya jadi nama mahasiswa. Ini juga bawah, small-nya kita ganti jadi nama mahasiswa. Nah, aturannya sekarang gimana? Oh, nama itu required, harus diisi gitu ya. Nah, ini min length-nya teman-teman ya, min length. Nggak usah minus ya teman-teman ya. Mungkin saya salah, saya nggak ingat ya tadi bilangnya gimana. Minimal length-nya mungkin 3 atau 2 juga boleh. Mungkin ada orang namanya AA, sudah selesai. Atau ada orang namanya, pokoknya kalau satu angka kayaknya satu saja kok agak mustahil ya. Walaupun ada ya kalau nggak salah ya, orang namanya cuma satu huruf gitu ya. Ya nanti kalau memang ada kayak gitu ya tinggal kita ganti. Sementara kita buat aturan 3 deh ya. Nanti kalau ternyata kurang tepat, ternyata ada orang namanya di bawah itu, ya mohon maaf. Saya aja yang belum pernah ketemu. Walaupun saya pernah lihat di sinetron mungkin. Namanya gitu. Max-nya ini juga max length ya. Bedanya max dengan max length adalah max length itu adalah jumlah karakternya ya. Berapa karakter sih? Kayak 9 ini ada 10 karakter ya teman-teman ya. 9-nya 10 kali, berarti 10 karakter. Bukan, kalau max ini ya angka gitu. Menghitung angka, angkanya nggak boleh lebih besar daripada ini. Gitu. Jadi max length-nya kita buat 50 ya teman-teman. Jaga nih orang masih ada namanya di atas 30 tadi. Jadi kita buat seperti ini. Name help-nya kita ganti jadi nama help.
Mungkin kurang lebih seperti ini untuk nama. Ya sudah, biarin dulu. Kita copy, kita pastekan di bawah. Ini untuk semester ya. Semester atau huruf besar semua deh. Input tabnya kalau semester pasti angka kan, berarti kita buat number aja. ID-nya semester, semester help, semester help, semester mahasiswa. Nah, required-nya saya hilangkan ya teman-teman, berarti boleh kosong, yang artinya kalau kosong masih dilanjutkan prosesnya. Nah, ini ada min sama max-nya, bisa teman-teman isi, misalnya min-nya 0, max length-nya max-nya berarti semester anggap aja 16 gitu ya. Jadi kelipatannya 2 kali lipat daripada semester normal. Kalau di atas ini kayaknya sudah DO deh pasti ya. Kemudian ini semester. Saat ini hujan. Oke. Kayaknya seperti ini teman-teman ya. Kita save dulu, kita lanjutkan yang terakhir IPK ya. IPK kurang lebih sama ya. Kalau suara saya nggak kedengaran, saya mohon maaf ya. Kedengaran nggak? Coba ya. Saya lihat suara hujannya masuk apa enggak. Oke, kayaknya suara hujannya nggak masuk. Aman. Kita lanjutkan. Ini IPK. IPK. Sebentar. Tabnya number tetap. IPK. Mungkin ini besar semua. IPK help. IPK help. Min-nya 0, max-nya 4. Gitu ya. 0, sampai 4.0 gitu ya. Berarti ini nanti angkanya bisa koma. Kalau yang atas mungkin nggak ada komanya. Nanti aja kita atur itu di sisi PHP-nya. Sementara mungkin dari dari HTML-nya seperti ini. IPK terakhir gitu ya. Mahasiswa. Jadi terakhir di sini maksudnya adalah semester terakhir ya, semester sebelumnya. Harusnya semester 4 berarti IPK-nya yang dihitungnya 1 sampai 3 gitu ya. Harusnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau tampilannya bisa dilihat jadinya seperti ini. Ini nama semester IPK. 2 ini boleh kosong ya. Tadi kalau ditekan ini ngapain? Nah, tambah ini kalau ditekan, kalau Anda lihat di atas ini formnya nggak ada actionnya ya, kosong, actionnya nggak kemana-mana. Berarti data-data dari yang ada di sini, misalnya NIM, nama semester dan IPK ini akan dikirimkan ke halaman ini lagi atau ke URL atau alamat yang sama. Tapi ada bedanya teman-teman, yaitu metodenya post. Berarti kita siapkan di dalam web .php atau rootnya, kita copy aja dari yang sudah ada, mahasiswa tambah ya. Sekali lagi URL-nya sama-sama mahasiswa tambah. Ketika tombol ditekan tadi ya, ketika tombolnya ditekan, tambah mahasiswa baru nih diklik, dia akan kembali ke mahasiswa tambah. Berarti ini tetap ya teman-teman. Bedanya metodenya post. Jadi get-nya ini kita ganti jadi post. Gitu. Lah fungsinya nggak boleh sama. Di sini fungsinya kita rubah. Tadi ada
fungsi namanya store dari resource yang sudah ada. Jadi kita buat store. Cuma karena saya sudah punya, kita buat store 2 gitu aja ya. Jadi ini seperti ini. Terus store 2-nya ini di dalam controllernya. Ini store-nya ya teman-teman. Yang sudah ada kita buat public. Store 2. Nah di store, pokoknya yang menggunakan data-data dari input biasanya ada ini teman-teman, request-nya. Bisa kita copy aja. Oke. Jadi Anda tahu request ini adalah jenis kelasnya atau kelas dari $request-nya. $request-nya ini berarti objek dengan kelas request gitu ya. Mungkin di sini masih kosong, kita buat echo dulu aja. Echo mau masukkan data. Gitu ya, kita coba jalankan. Refresh. Nah, ini name-nya harus benar ya. 11111145. Namanya AAA, minimal 3 ya. Terus semesternya kita kosongi, IPK-nya kita kosongi, kita tambah data. Oke, page is expired. Beda ya teman-teman dengan page not found. Kalau page not found misalnya tambah ini kita hapus AH-nya jadi tam. Page not found ini ya, 404. Yang mana expired itu artinya sebenarnya nggak boleh teman-teman. Supaya boleh gimana caranya? Kita belajar di kelas ya. Di kelas saja saya beritahu. Intinya untuk keamanan. Di kelas saja saya beritahu. Soalnya butuh gambar-gambar. Karena itu kita tambah di dalam formnya. Ya, di dalam formnya teman-teman ya. Oh, nanti kita tambah juga sesuatu di dalam form ini ya. Apa itu? Ini bleed ya teman-teman. CSRF. Intinya seperti itu. Kita tambah sesuatu di sini teman-teman. Mungkin kita kasih div pesan gitu ya. Intinya pesan untuk ini bahwa kita mau melakukan tambah mahasiswa. Kita kasih kelas dulu aja. Kelasnya mungkin bukan div deh, kita ganti H2. H2 cuma kita kasih styling bootstrap. Yang pertama adalah text center. Terus biar ada jarak kita kasih sama MT-3 lah ya, biar ada jarak gitu. Dengan menunya. Kita coba ya tampilannya seperti apa. Oke, enggak muncul. Belum ada tulisannya. Kosong aja ini. Tambah data mahasiswa gitu ya. Oke, gitu ya, tambah data mahasiswa. Ini datanya. Wah, ngetik lagi nih. 1111111345. Namanya AAA. Yang lain kosong kita klik. Ya, mau masukkan datanya berhasil ditampilkan. Yang mana artinya kita berhasil masuk ke fungsi yang post tadi ya. Bukan get tapi post. Dan fungsinya adalah store 2 kalau saya. Bentar kita pause dulu ya. Kayaknya mau azan, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita sudah berhasil masuk ke fungsi, kemudian fungsinya yang kita ubah ya teman-teman. Jadi gampangnya sebenarnya fungsinya tinggal membuat sama kayak yang di atas, yaitu manggil nama modelnya, mahasiswa model ya. Kita punya nama mahasiswa model. Lalu apa? Lalu insert teman-teman. Sudah gini aja. Selesai. Itu ya. Tapi yang diinsertkan apa? Kan belum tahu nih yang diinsertkan apa.
Nah, kita manfaatkan request ini teman-teman ya. Di atas ini kita sudah punya request ya. Request ini gunanya untuk apa? Request ini kalau Anda biasanya belajar PHP sebelumnya, kita sudah belajar insert, update, delete kan di sebelumnya. Kita bisa pakai $post gitu ya untuk ngambil data lah. Sekarang kita bisa manfaatkan request ini teman-teman. Jadi kita punya $request misalnya nim. Nah, $request nim ini gitu ya. Kita bisa manfaatkan. Jadi mungkin bisa kita lihat dulu, kita pakai cara yang kemarin ya, $request untuk lihat datanya apa. Kita kembali ke halaman sebelumnya, kita refresh, tambah. Oke, kita isi dulu lupa. 2, 3, 4, 5. Oh, caps lock-nya nyala. Oke, ini isinya request-nya teman-teman ya. Ada file tapi filenya nggak kita pakai kan ya, makanya kosong nih ya. Bisa file tentang servernya bagaimana, kalau ada query-nya bagaimana, tapi yang kita lihat biasanya atribut ya teman-teman. Tapi atributnya juga kosong. Terus di mana ini? Terus server encoding. Ini session. Oh, session juga nggak kita pakai harusnya. Oh, tapi ada di sini. ID-nya sessionnya ini. Atributnya, oh bukan, ini tokennya yang kita belajar CSRF tadi ya teman-teman ya. Jadi CSRF ada sessionnya token itu, lalu kita juga harusnya punya token berupa hidden ya, input type hidden. Nah, mana ya? Saya juga belum pernah lihat dalamnya request apa. Oh, ini request parameter array, oh sama. Oh, yang kekirim cuma ini. Oh iya teman-teman. Sekali lagi karena kita ngambil dari Bootstrap ya. Bootstrap itu kejelekannya adalah belum ada name-nya. Jadi contoh dari Bootstrap itu belum ada name-nya, makanya nggak kekirim. Name-nya apa ini? Ini name. Terus ini name-nya adalah nama. Ya, itu loh copy paste. Name semester. Ini name-nya IPK. Kalau sudah, aduh, masuk tiba-tiba banter. Tadi pelan. Sedang Bali. Refresh 1 2 2 3 4 5. Oke, kita lihat di request parameternya sekarang ada 5. Token ini yang dari hidden ya, input tab hidden. CSRF, name nama semester IPK. Ini yang tadi ya, name dari inputan kita. Terpaksa kita sorry. Jadi name nama semester IPK ini dari inputan kita. Tokennya ini dari input type hidden. Input type hiddennya kita sudah belajar di kelas ya tentang CSRF-nya. Yang belum ya kita belajar Senin besok. Terus ada sessionnya juga ya untuk CSRF. Mana session? Ini ya token ini gitu ya. Terus kemudian apa yang dilakukan nih? Kita hapus saja. Berarti kita bisa pakai ini data request-nya ya teman-teman. Contoh saya buat yang baru yaitu $data yang mana asosiatif array-nya adalah mahasiswa. Isinya adalah array juga teman-teman. Kita bisa pakai kurung kotak. Kalau mau pakai kurung biasa array gini ya boleh. Ya. Cuma kita pakai kurung kotak aja biar lebih singkat. Apa aja isinya tadi ya teman-teman. Yang pertama adalah untuk name. Jadi kita buat name. Jadi name ini adalah key
asosiatif key-nya untuk apa namanya? Bentar, kok salah pencet terus. Untuk data NIM dari mahasiswa, ngambilnya tadi dari $request yang NIM. Itu ya. Kok titik koma, kita pakai koma saja. Kebanyakan. Terus kemudian nama, kita isi $request nama. Kemudian berikutnya semester ini sama adalah request semester. Terakhir adalah IPK ya teman-teman. Dan ini adalah nama kolom ya teman-teman. Pastikan nama di sini adalah nama kolom. Jadi NIM ini adalah nama kolom untuk nyimpen NIM. Nama ini adalah nama kolom untuk nyimpen nama. Nama kolom yang ada di database ya teman-teman, maksudnya nih ya. Jadi kalau di saya informatika mahasiswa ini ya, NIM, nama, semester, IPK. IPK-nya huruf besar, berarti di sini IPK-nya juga huruf besar ya. Sesuai nama kolomnya ya teman-teman, nama kolom di database. Karena itu yang nanti dipakai untuk menentukan nama kolomnya, isinya ini kan isinya yang mau dimasukkan. Ya ini isinya yang mau dimasukkan ke kolom yang mana gitu ya. Jadi asosiatif key-nya nanti kita pakai sebagai nama dari kolomnya. $request IPK. IPK-nya kecil ya. IPK yang di mana? IPK yang NIM ini ya, teman-teman. Yang kecil ya NIM-nya. Berarti di sini juga kecil, teman-teman. Sudah ini aja. Belum kita insert, kita DD lagi aja ya. Buat tahu isinya apa aja $data mahasiswa tadi. Apakah berhasil? Gitu kan ya. Jadi kita cek-cek terus, teman-teman ya. Jangan kita ketik sampai selesai, lu kok error, bingung ya. Jadi kita ngetik ini misalnya kita cek, kita ketik, kita cek. Jadi kita cek. Kalau di kelas tadi nggak sempat ngecek karena buru-buru ya. Di sini kita masih punya waktu, jadi kita coba saja. Wah, ngisi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya A, 00. Oke, ini ya isinya. Array dengan isi seperti ini. Ya, berhasil ya, sesuai dengan yang kita inputkan. Kalau gitu, DD-nya kita komen aja, enggak masalah. Tinggal kita jalankan ini, mahasiswa insert. Jadi gampang ya teman-teman, nggak usah ngetik insert into mahasiswa values gitu ya. Tinggal ditulis saja $data. Sudah teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Tapi ini kalau sudah selesai, berhasil atau tidaknya kan nggak tahu ya. Misalnya berhasil masuk, kita nggak tahu nih berhasil masuk atau tidak. Kita return ke mana? Redirect. Kita redirect ke dalam link. Berarti kita bisa pakai URL. Gitu, atau ya URL aja. Yaitu mahasiswa tambah. Gitu ya. Atau view juga boleh sih sebenarnya ya. Return view juga kayaknya nggak masalah. Jadi mahasiswa tambahnya selain dari ini ya, mahasiswa tambah 2 ya. Mahasiswa tambah 2. Return view pakai cara yang atas ini ya. Boleh. Pakai sini juga boleh teman-teman. Tambah 2 ya. Bener nggak sih di dalam web lihat ini ya? Mahasiswa tambah, cuma tambah aja ya, bukan tambah 2. Ini ada linknya ya teman-teman ya. Kalau ini adalah cara manggil fungsinya. Sedangkan kalau tadi yang atas ini adalah manggil view-nya. Jadi silahkan mau seperti apa. Jadi kita redirect seperti ini.
Width bisa enggak ya? Kita coba. Dengan apa? Width ini adalah kita pindah halaman sambil membawa data dalam session ya teman-teman. Jadi session dengan nama pesan. Isi pesannya apa di belakangnya ini? Isi pesannya misalnya mahasiswa baru berhasil ditambahkan misalnya. Jangan lupa titik koma. Apakah ini berhasil? Coba aja ya. Saya agak ragu. Belum yakin penulisannya seperti ini. Tapi kita coba aja. Datanya kita jalankan. Kembali ngetik lagi. Kenapa? Ini kenapa nggak bisa langsung saya klik ya teman-teman. Kalau klik nanti masuk ke 419 lagi, yaitu expired. Kenapa expirednya? Karena CSRF yang ini ya teman-teman. Ini sessionnya punya batas waktu. Jadi kalau batas waktunya terlewat, nanti expired. Yang mana berarti kita harus ngetik lagi gitu. Jadi percuma, yang mending kita refresh saja, kita ketik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 00 tambahkan. Not found tambah 2. Mahasiswa tambah 2 not found. Saya salah masukkan tulisan tak? Oh iya, tambah 2-nya not found. Tambah tok ya, bukan tambah 2 ya. Tidak apa-apa. Kita cek dulu di dalam mahasiswa apakah masuk tadi. Masuk ya teman-teman. Satu-satunya tadi tidak ada ya. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, NIM-nya harus beda ya teman-teman. Jadi yang terakhir saya ganti dengan 2. Namanya boleh sama tapi saya buat beda aja. Semester sama IPK-nya masih saya kosongi. Kita tambah lagi. Oke. Berhasil ya, kembali ke tambah. Duh, tapi nggak ada yang muncul. Nah, karena itu di dalam tambahnya kita tambah. Di dalam tambahnya kita tambah. Yaitu sebuah kode pakai bleed ya teman-teman. If. Jadi if itu bisa ditulis seperti ini teman-teman. Ya, atau Anda mau pakai soal nih ya, bantuan dari Visual Studio Code B.2 tadi ya. Bisa pakai if gini ya. B-nya ini bisa dipilih nih mau yang mana. B-nya ini bleed ya teman-teman. Kalau diklik nah jadinya ada if sama if-nya. Terus kita isi apakah ada session. Bagusnya kita pakai session ini sama aja dengan kita pakai dolar garis bawah session ini ya teman-teman ya. Tapi lebih bagus lagi karena apa? Karena di sini sudah ada pengecekannya. Kalau sessionnya tidak ada maka tidak muncul error. Warning ya. Biasanya akan muncul warning kalau sessionnya ini nggak ada. Kalau kita pakai dolar session tadi, dolar garis bawah session. Caranya supaya nggak muncul error kan kita bisa pakai iset itu ya. Iset. Tapi kita nggak pakai ini, kita pakai punyanya Blade aja. Fungsi session ini yang kita cek adalah session dengan nama pesan. Apakah ada gitu ya? Kalau ada kita mau membuat div di sini. Div-nya nanti kita atur pakai kelas yaitu BG sukses. Biar warnanya hijau dan menunjukkan bahwa itu berhasil. Lalu kita buat BG font white, font text bisa white gini ya atau light ini sama aja kalau pakai Bootstrap, tapi saya biasa pakai white. Terus kemudian kalau mau dibuat tebal berarti bisa pakai weight bold, ini tingkat ketebalan paling tinggi ya. Atau Anda mau pakai H3 juga boleh, ini H2 ya. Ini Anda ganti jadi H1, ini dibuat H2 boleh, atau di sini tetap H2, ini H3 juga boleh. Jadi nggak harus pakai div ya teman-teman. Nggak harus pakai div. Kita coba di sini pakai H3. H3 itu kan berarti subjudul
setelah ini ya, tambah data mahasiswa. Berarti apa subjudul dari tambah data mahasiswa? Gitu ya. Kita mau kasih tulisan apa? Misalnya mungkin kita enter aja. Mahasiswa. Langsung tadi ya pesan. Kita sudah punya session pesan. Ngapain ngetik lagi? Kita tampilkan aja session pesannya, kita tampilkan seperti ini, pakai bleed juga. Jadi kalau ada sessionnya kita tampilkan dengan styling seperti ini teman-teman ya. Makanya kita pakai bantuannya Bootstrap biar nggak usah ngetik sendiri stylingnya. Session ya, kurang U. Kita coba masukkan lagi data berikutnya. Kita refresh dulu biar CSRF-nya refresh juga. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya CCC. Semester sama IPK-nya kita kosongi. Ya, mahasiswa baru berhasil ditambahkan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ada pesan bahwa berhasil ditambahkan. Kalau kita lihat juga master data mahasiswa masuk ya. Itu delete-nya belum ya, tadi masih di komen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk materi yang sekarang. Nanti kita lanjutkan lagi. Dan nanti ada pesan dari saya lewat WA ya teman-teman. Mungkin hari Seninnya aja. Biar ketika sudah selesai semua saya beritahu tentang persiapan untuk UAS-nya. Saya kabarkan lewat WA aja biar waktunya nggak makan waktu kelas. Mungkin bisa ditambah lagi ya teman, text weight sama text center. Biar di tengah ya. Kalau tadi kan masih di pinggir ya. Oh, hilang. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 5. DDD. Mahasiswa baru berhasil ditambahkan. Kita lihat di mahasiswa. Jadinya ada nih ya. Ini urut sama NIM-nya ya. Ini urut sama NIM. Kalau mau Anda tampilkan NIM yang paling tinggi di atas juga bisa ya sebenarnya teman-teman. Tapi belakangan aja itu ya. Kurang lebih seperti itu materinya teman-teman. Ini kodenya tadi ya untuk session seperti ini. Untuk mendapatkan pesan, pesannya dikirimkannya pakai ini return redirect. Dan ini ternyata berhasil ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Saya akhiri videonya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.